Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai hasil laporan kami yaitu Customer Segment with PCE and K-means. Kelompok kami terdiri atas Kenneth Olivianto, Josephine Audrey, Farel Valentio, dan Teresa Susana. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang laporan ini. Dalam suatu supermarket, pasti terjadi beberapa transaksi yang dilakukan dalam supermarket dengan beberapa pelanggan. Setiap pelanggan tentu memiliki pembelian yang berbeda-beda dari satu sama lain. Namun, pelanggan dapat dikelompokkan berdasarkan pembeliannya, sehingga produk lain dapat diiklankan kepada pelanggan tersebut berdasarkan pembelian yang telah dilakukan. Sehingga dengan pengetahuan ini, iklan dapat diarahkan terhadap kelompok pelanggan yang tepat sehingga dapat meningkatkan penjualan oleh penjualan supermarket. Berikut adalah alur penyelesaian yang akan dilakukan. Pertama-tama akan diambil data yang sesuai. Kemudian data akan dibersihkan dengan menghapus baris-baris yang memiliki nilai yang tidak valid. Kemudian data akan direduksi dengan menggunakan metode PCA. Setelah itu akan digunakan metode elbow dan silhouette method untuk menentukan jumlah cluster yang optimal. Setelah itu akan dilakukan klasifikasi data dengan K-means. Lalu akan dianalisis data dengan menggunakan visualisasi plot dan hasil yang telah didapatkan menggunakan program. Berikut adalah sepotong data yang digunakan. Kolom kolom data terdiri atas order ID, product ID, atau card order, dan seterusnya. Dan barisnya menyatakan transaksi-transaksi yang terjadi. Untuk analisis ini, informasi yang akan digunakan adalah user ID, yaitu nomor pelanggan, kemudian IELTS, yaitu kategori produk yang dibeli, kemudian add to cart order, yaitu jumlah pembelian yang dilakukan. Kemudian di sini kita akan menggunakan beberapa metode. Yang pertama itu adalah K-means clustering. Metode K-means ini merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis cluster dengan cara mengelompokkan beberapa observasi menjadi beberapa cluster berdasarkan kesamaan yang dimiliki oleh masing-masing observasi. Nah, untuk melihat kesamaan tersebut, kita dapat menghitung jarak antar observasi menggunakan jarak Euclidean dan jarak Manhattan. Nah, kemudian akan dihitung kembali nilai rata-rata dari setiap observasi di dalam klasternya untuk mendapatkan hasil centroid yang baru untuk setiap klasternya. Dan untuk mendapatkan centroid yang optimal, maka akan dilakukan iterasi secara berulang. Kemudian di sini kita juga akan mencari nilai K yang optimal menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode elbow score, yang dengan di sini metode elbow score digunakan untuk meminimumkan jumlah jarak kuadrat antara objek dan klaster pusat terdekatnya atau SSI. Sedangkan silhouette score di sini kita akan mencari nilai K yang optimal dari metode silhouette score ini agar mudah diinterpretasikan dan dapat memvalidasi tingkat konsistenan setiap klaster yang ada. Nah, nilai dari silhouette score ini berada antara min 1 sampai 1. Semakin positif eh, nilai indikasi tersebut, maka observasi akan semakin cocok dengan klaster yang ditempatkannya. Tetapi begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian metode kedua yang kami gunakan adalah PCA atau Principal Component Analysis. Di sini PCA itu digunakan untuk mereduksi dimensi yang cukup besar menjadi dimensi yang cukup kecil agar dapat mudah untuk divisualisasikan dan diinterpretasikan serta menyediakan informasi sebanyak mungkin dari reduksi yang telah dilakukan. Berikut juga adalah algoritma dari Principal Component Analysis tersebut. Yang pertama, kita akan melakukan standarisasi data. Yang kedua, menghitung matriks kovariansi. Yang ketiga, mencari nilai eigen dan vektor eigen, di mana nilai eigen itu merupakan koefisien yang
melekat pada vektor eigen yang memberikan jumlah variansi yang dibawa dalam setiap komponen utama. Kemudian vektor eigen itu merepresentasikan komponen utama dan menentukan arah data untuk menjelaskan jumlah variansi yang maksimal. Dan yang terakhir itu adalah menyusun ulang data di sepanjang sumbu PC yang baru. Selanjutnya akan dibahas mengenai hasil dan pembahasan pada sebelum pengembangan. Reduksi data dengan PCA yang dilakukan tanpa melihat seberapa persen komponen utama tersebut. Komponen utama yang dipilih yaitu N sama dengan 6 sesuai tabel yang telah tertera pada slide. Untuk mengetahui nilai eigen dan persentase variansi kumulatifnya, maka dibuat tabel seperti pada sebelah kanan. Berdasarkan tabel tersebut, untuk N sama dengan 6 diperoleh kumulatif variansi sebesar 50,27%, yang artinya 6 komponen utama ini dapat menjelaskan 50,27% dari keseluruhan data. Dan dapat dilihat juga komponen utama yang menyerap paling banyak informasi yaitu PH0 dengan nilai 24,37%. Selanjutnya, berikut merupakan visualisasi data dengan 2D scatter plot dengan PC4 dan PC1 yang telah dikelompokkan menjadi 4 cluster dengan cluster 0-nya orange, cluster 1-nya blue atau biru, cluster 2-nya purple atau ungu, dan cluster 3-nya green atau hijau. Karakter tiap cluster akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Berikut merupakan tabel mengenai beberapa barang yang sering dibeli oleh pelanggan dari setiap cluster. Dapat dilihat untuk 10 barang yang paling sering dibeli oleh masing-masing cluster, hampir semua barangnya itu juga dibeli di cluster lainnya. Contohnya pada kolom fresh fruit dan fresh vegetables, dua produk tersebut hampir unggul pada setiap cluster yang ada. Sehingga pada akhirnya karakteristik setiap cluster untuk top 10 ini masih belum terlihat jelas. Maka dari itu, untuk mencari karakteristik setiap cluster, akan dilihat produk yang sering dibeli oleh setiap cluster pada urutan ke-11 sampai ke-15. Selanjutnya, berikut merupakan karakteristik dari setiap cluster. Untuk berdasarkan gambar di sebelah kiri, yang merupakan C0, di mana pada cluster tersebut ada kecenderungan dalam membeli produk pangan olahan beku seperti frozen products dan makanan ringan seperti sereal dan crackers. Jadi untuk prediksi pembelian oleh customer pada cluster 0 selanjutnya akan direkomendasikan barang-barang di atas. Selanjutnya pada yang sebelah kanan merupakan C1 di mana ada kecenderungan dalam membeli produk yang biasa dimakan saat sarapan seperti bread, dan juga terdapat produk pangan beku seperti ice cream ice. Jadi untuk prediksi pembelian oleh customer pada cluster 1 selanjutnya akan direkomendasikan pula barang berikut. Selanjutnya, gambar kiri merupakan C2, di mana pelanggan cenderung membeli produk yang biasa dimakan saat sarapan, yaitu bread, dan juga makanan sampingan yang praktis seperti crackers. Cluster ini pun cenderung mirip dengan cluster 1 pada slide sebelumnya, namun dapat diperhatikan bahwa urutannya sedikit berbeda dan terdapat beberapa produk yang berbeda pula. Contohnya pada cluster 1 yang sebelumnya bread itu di urutan kedua, sedangkan pada cluster ini berada pada urutan pertama. Jadi pada akhirnya untuk pembelian oleh customer cluster kedua ini akan direkomendasikan barang-barang sebagai berikut. Terakhir, terdapat C3 yang pada sebelah kanan di mana pelanggan cenderung membeli produk yang biasanya menjadi bahan dasar makanan seperti sup broth dan juga makanan ringan seperti bread dan chip pretzels. Jadi untuk prediksi pembelian oleh customer pada cluster 3 ini akan sama di mana akan direkomendasikan barang-barang pada tabel tersebut. Berikut adalah hasil plot SSI. Sumbu X dari plot ini menyatakan jumlah klaster dari 1 sampai 10. Kemudian sumbu Y menyatakan SSI yaitu sum of square error. Bisa dilihat bahwa saat klaster sama dengan 4, SSI-nya kurang lebih 20.000. Sehingga jumlah
jumlah errornya itu sebanyak 20.000 juga. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa rata-rata error setiap titik itu adalah 0,25, yaitu nilai yang cukup kecil sehingga klaster klaster sama dengan 4 itu dinilai cukup baik. Berikut adalah pengembangan yang akan kami lakukan. Pertama, kami akan memilih N komponen yang lebih baik, kemudian akan dipilih jumlah K yang optimal, lalu akan dibuat 3D scatter plot. Berikut ditampilkan plot yang menjelaskan perbandingan komponen dengan kumulatif variansinya. Kita dapat melihat untuk komponen pertama itu menjelaskan 24,37%, kemudian untuk komponen berikutnya kita dapat melihat kumulatif variansinya mencapai 34%. Nah, begitu juga seterusnya hingga komponen ke-10. Berdasarkan plot tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa semakin besar komponen yang ada, maka semakin tinggi juga nilai kumulatif variansinya. Yang artinya, kita memerlukan banyak komponen untuk dapat menjelaskan data agar menjadi lebih baik lagi. Oke, selanjutnya kita akan mencari jumlah K yang optimal dalam K-means clustering. Jadi ada dua pendekatan yang kami gunakan. Yang pertama elbow score dan yang kedua siluet. Nah, kalau di elbow yang visualisasi sebelah kiri ini, kita melihat pada titik sikunya. Di sini terpilih bahwa titik sikunya ada di K sama dengan 4. Selanjutnya untuk yang siluet score, kita itu memilih yang nilainya tertinggi. Di sini juga sama terpilihnya itu K sama dengan 4. Sehingga kami memilih K sama dengan 4 merupakan jumlah K yang optimal dalam pengelompokan di K-means clustering. Kemudian pengembangan kami dari 2D scatter plot, kami kembangkan jadi 3D scatter plot, itu dengan menambahkan PC0. Kalau sebelumnya hanya PC1 dan PC4, itu hanya 2D, kita tambahkan PC0 menjadi 3D. Tujuan utama kami membuat 3D scatter plot ini agar lebih memudahkan kita dalam melihat titik data dan outlier. Jadi misalkan 2D itu banyak titik data yang tumpang tindih, jadi tidak terlihat. Misalkan 3, karena tumpang tindih jadinya terlihat 1. Kalau seperti ini kita lebih bisa melihat. Untuk pembagian warna cluster sama seperti yang 2D, untuk cluster orange, cluster 1 blue, 2 purple, 3 green. Oke, karena tadi sudah kita buat untuk plot 3D scatter plotnya, sekarang kita akan melihat karakteristik tiap cluster dari yang plot 3D tadi. Kita menggunakan 3 komponen utama ini. Untuk yang pertama, C0, itu kelompok pertama, kita bisa lihat bahwa ada baby food formula, ada refrigerated dan frozen products. Nah, di sini kita bisa bilang kecenderungannya itu tidak hanya pada satu jenis barang. Jadi seperti ini untuk yang refrigerated sama frozen, kita bisa bilang bahwa pelanggan di channel ini sering membeli olahan beku, produk olahan beku. Dan juga ada snack di sini. Kemudian ada baby food formula. Jadi misalkan kita dapat menganggap bahwa pelanggan pada channel ini lebih sering membeli makanan untuk anak bayi dan juga yang beku. Jadi ini yang kami akan rekomendasikan untuk pembelian selanjutnya. Untuk kelompok kedua atau C1, di sini kecenderungan pelanggan ini adalah membeli bahan pangan beku seperti refrigerated sama frozen meals. Selain itu juga kita kelompokkan ketiga ini menjadi snack atau makanan ringan, crackers, soft drinks, dan bread. Jadi untuk pembelian selanjutnya, untuk kelompok yang kedua atau C1 ini kami rekomendasikan untuk pembelian barang seperti ini. Kemudian kelompok ketiga atau C2, di sini ada eggs, dan veggie, sama soup broth. Jadi untuk yang ketiga bahan ini, kami simpulkan bahwa berikut merupakan bahan dasar masakan. Kemudian ada makanan ringan, ada bread juga. Jadi cheese dan bread itu kami kelompokkan menjadi makanan ringan, sehingga
pelanggan pada C2 ini kami akan suggest dia untuk membeli bahan dasar masakan, dan juga makanan ringan untuk pembelian selanjutnya. Dan yang terakhir ini kelompok keempat atau C3. Di sini sebenarnya cukup mirip sama C2 ya. Ada chip pretzels, ada eggs, ini kan veggie, tapi yang ini kan meals beans. Nah, di sini sama, ini bahan masakan kan, terus canned beans, terus ada eggs, dan juga ada makanan ringan. Perbedaannya hanya kalau di sini ranking ke-11-nya itu chips, kalau yang di sini ranking ke-11-nya chips. Nah, jadi untuk yang C3, pelanggan ini akan kami rekomendasikan produk-produk seperti pada tabel ini. Dari pembahasan dan analisis kami sebelumnya, jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan komponen utama sejumlah 10 itu menjelaskan variasi data sebesar 58,40%. Nah, tetapi menurut kami juga kurang efektif untuk menambahkan menjadi 10 karena perbedaannya dengan N sama dengan 6 itu hanya 8%. Sehingga kalau mau menambahkan komponen utama mungkin bisa lebih dari 10, tapi kami memilih 10 karena keterbatasan dalam perhitungan juga. Kemudian ada kesimpulan yang kedua, data itu dikelompokkan menjadi 4 klaster dengan karakteristik tiap klaster yang dapat dilihat jelas dari slide ini, yang dari ranking 11 sampai ranking 15. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.